Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Mem Emilia Suryani. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mem berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti instruksi atau protokol dari pemerintah untuk tetap berada di rumah. Baiklah anak-anak yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai materi baru, yaitu tentang berita. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya, karena pasti yang namanya berita itu selalu kalian lihat ya, baik itu di internet, kemudian di media sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jangan lupa siapkan catatan, kemudian catatlah bagian-bagian yang penting, kemudian kerjakanlah tugas yang menyertai pelajaran ini. Oke, baik, itu saja dari saya. Selamat menyaksikan video pada hari ini dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Perlu kita ketahui bahwa berita itu menginformasikan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Maka mengingat berita sangat penting, memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, maka pada bab ini kita akan mempelajari berita secara khusus. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian tentang berita, kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Apa sih yang terbayang di benak kalian ketika mendengar kata teks berita? Tentu kalian membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi. Saat ini untuk mendapatkan informasi berupa berita sangat mudah. Tidak hanya melalui koran, kita pun bisa mengakses berita di portal berita atau halaman web di internet dengan mudah dan cepat. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berita? Kita akan melihat poin yang A, yaitu menentukan unsur-unsur berita. Apa itu berita? Berita adalah sejumlah informasi yang tersusun sedemikian rupa untuk disampaikan pada masyarakat. Syarat berita yang baik antara lain, yang pertama adalah aktual. Apa yang dimaksud dengan aktual? Aktual adalah informasi yang disampaikan adalah informasi yang terbaru dan bukan informasi lampau, atau bisa dikatakan bahwa informasi tersebut baru saja terjadi. Kemudian yang kedua adalah faktual. Faktual adalah informasi yang disampaikan itu benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri kebenarannya. Jadi tidak simpang siur, artinya bukan isu belaka, tetapi bisa dibuktikan dengan adanya fakta. Kemudian yang ketiga itu syarat berita yang baik itu adalah besar, artinya berita yang disampaikan itu berita yang penting dan jarang terjadi. Selanjutnya yang keempat, adil atau tidak memihak. Artinya, informasi yang disampaikan tidak memuat pendapat atau opini pribadi yang bersifat subjektif, artinya tidak memihak salah satu di antara orang yang diberitakan dalam berita tersebut. Setelah ini kita akan melihat suatu ilustrasi pada slide berikutnya ini. Kapan suatu peristiwa bisa dijadikan berita? Kita lihat di sini ada gambar, ada ilustrasi manusia yang sedang menggigit seekor anjing. Wah, ini adalah hal yang aneh ya, dan jarang terjadi. Nah, kita lihat penjelasannya. Di sini dikatakan bahwa bila seorang manusia digigit anjing itu bukan berita. Mengapa kok bukan berita? Karena itu adalah hal yang biasa dan sangat sering terjadi kalau anjing itu menggigit manusia. Namun, bila seorang manusia menggigit anjing, itu baru berita. Nah, di sini dikatakan itu baru berita. Mengapa? Karena seorang manusia menggigit anjing itu adalah hal yang jarang sekali terjadi. Dan kemungkinan orang akan bertanya-tanya, kok bisa
manusia itu menggigit seekor anjing. Nah, ini sangat menarik. Jadi menarik pembaca untuk membaca atau untuk melihat berita yang sedang ditayangkan tersebut. Kita akan melihat ilustrasi yang kedua. Nah, di sini kita lihat ada orang yang sedang bermain adu jangkrik. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah ini sebuah berita? Bisakah ini dijadikan sebuah berita? Nah, bagaimana ya membuat berita tersebut menjadi lebih menarik? Nah, kalau bermain adu jangkrik saja itu adalah hal yang biasa dan tidak ada yang istimewa. Namun apabila kita ubah di sini tokoh atau orang yang memainkan bermain adu jangkrik ini adalah salah satu tokoh yang terkenal. Nah, misalnya kita ambil contoh yang bermain adu jangkrik itu adalah Justin Bieber. Nah, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa dan ini jarang terjadi seorang Justin Bieber bisa bermain adu jangkrik. Nah, dan ini akan membuat orang lain tertarik untuk membaca ataupun menyimak berita tersebut. Rumus 5W plus 1H ini berisi kata penanya yang pertama yaitu what atau dalam bahasa Indonesianya apa, yang mewakili pertanyaan apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua ada kata penanya who atau dalam bahasa Indonesia siapa, yang mewakili kata penanya siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, biasanya kalau ditanya siapa berarti biasanya objek yang ada dalam berita tersebut. Kemudian yang ketiga kata penanya why atau dalam bahasa Indonesia mengapa, yang mewakili pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi ya, atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang keempat kata penanya when atau dalam bahasa Indonesia kapan, mewakili pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya meliputi hari, tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian kata penanya yang selanjutnya adalah where atau dalam bahasa Indonesianya di mana. Itu kalimat penanyanya adalah di mana peristiwa itu terjadi. Biasanya tempat yang ditanyakan ya, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir itu kata penanya how atau bagaimana, mewakili pertanyaan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Karena yang ditanyakan ini adalah menggunakan kata penanya bagaimana, maka biasanya ini adalah suatu proses. Maka yang dinamakan dengan proses itu pasti ada tahapan-tahapannya. Oleh sebab itu ketika kita menemukan kata penanya how atau bagaimana, maka kita harus di sana harus menjelaskan suatu proses terjadinya peristiwa tersebut. Baiklah anak-anak yang terkasih, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka saya akan memberikan tugas kalian secara mandiri. Tugas yang saya berikan adalah yang pertama, silakan kalian memilih salah satu berita yang ada di internet. Upayakan berita yang kalian cari adalah berita yang baru saja terjadi. Boleh berita yang dari media massa, media cetak, bisa juga dari media elektronik, bisa juga dari internet. Nah, silakan kalian mencari berita yang baru, yang benar-benar baru terjadi. Kemudian kalau kalian sudah memilih salah satu berita tersebut, silakan kalian menjelaskan unsur-unsur 5W plus 1H yang terdapat pada berita tersebut. Kira-kira dalam berita tersebut unsur 5W plus 1H-nya itu lengkap atau tidak?
Maka nanti kalian silakan mengisi tabel seperti ini. Silakan kalian kerjakan pada buku PSPR. Kemudian kalian buat dengan rapi, tulisan yang rapi, silakan ditulis, kemudian silakan kamu jawab. Kemudian hasilnya bisa kalian foto, bisa kalian kirim di Google Classroom yang akan saya bagikan linknya setelah ini. Itu saja tugas yang saya berikan. Silakan kalian kerjakan. Harapannya tugas ini dikerjakan secepatnya agar tugas ini tidak menumpuk, karena masih banyak sekali tugas-tugas yang lain yang harus kalian kerjakan di rumah. Mungkin itu saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Harapannya kalian dapat memahami materi dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Tugas dikerjakan pada buku PRPS dan jangan lupa untuk difoto dan dikirim kepada saya. Sekian pelajaran pada pagi hari ini dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat